guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan kalaupun kamu lagi nggak baik, nggak apa-apa kok. Semoga video ini bisa jadi teman kamu buat mikir dan juga refleksi bareng. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang lagi hot banget sebenarnya akhir-akhir ini, terutama di kalangan kita sebagai generasi muda. Topik ini tuh banyak banget aku temuin yang kayak di TikTok, Instagram, bahkan di obrolan sehari-hari, yaitu terkait dengan fenomena independent woman. Tahu kan yang cewek-cewek yang apa-apa bisa sendiri gitu loh, nggak mau repotin orang, nggak mau terlalu bergantung sama siapapun, semua bisa di-handle sendiri dari masalah pribadi, keuangan, kerjaan, sampai urusan emosional. Kedengarannya keren banget kan? Strong kayak tangguh mandiri gitu. Tapi kalau kita kupas lebih dalam lagi, sebenarnya terlalu mandiri itu sehat nggak sih? Atau justru ada sisi capeknya yang jarang banget dibicarakan? Independen. Kata independen ini kan artinya mandiri atau sendiri gitu kan, berdiri sendiri. Mandiri itu sebenarnya sifat yang positif, guys. Artinya kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, bertanggung jawab dan gak selalu menunggu bantuan dari orang lain untuk bergerak. Tapi kalau terlalu mandiri itu beda cerita. Ini adalah kondisi di mana seseorang itu nyaris gak mau melibatkan orang lain dalam hidupnya. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya wajar banget kok kalau dibantu. Kayak banyak banget kan kasus kayak, "Ah, udah aku nggak mau, aku nggak apa-apa kok sendirian, aku nggak apa-apa pergi sini sendiri, apa-apa sendiri." Padahal kondisinya lagi sakit dengan dalih bahwa, "Aku mah nggak bisa repotin orang, aku nggak mau ngerepotin orang." Padahal kondisinya tuh butuh bantuan orang lain gitu loh. Kayak misalnya dia lagi stres berat, tapi malah disimpan sendiri, nggak mau cerita ke siapa-siapa. Karena dengan dalih, aku nggak mau nanti takut nyusahin orang, nanti aku bikin orang kepikiran dengan masalahku. Pokoknya ngerjain semua halnya sendirian, walaupun sebenarnya orang lain tuh mau banget kok untuk bantu. Kalau menurut perspektif bimbingan dan konseling guys, ini tuh bisa banget nyambung dengan konsep self-reliance yang ekstrim. Di mana seseorang itu terlalu fokus mengandalkan diri sendiri sampai mengabaikan pentingnya dukungan sosial ataupun support system. Yang padahal sebenarnya kita tahu kan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Yang udah pasti kita membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Dan percayalah guys, bahwa kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, ini akan membuat seseorang bisa menjadi burnout, kesepian, atau bahkan malah mendapatkan masalah-masalah emosional lainnya. Nah terus pertanyaannya kan kayak gini, kenapa sih banyak banget independent woman sekarang ini? Fenomena ini tuh nggak muncul tiba-tiba guys. Ada beberapa faktor yang bikin banyak perempuan dan sebenarnya cowok juga ada, tapi ya aku rasa lebih dominan ke cewek lah ya. Lebih banyak istilah independent woman kan sekarang. Nah, alasannya yang pertama, pengalaman masa lalu. Banyak yang jadi terlalu mandiri karena pernah merasa ketika dia butuh seseorang, justru dia merasa bahwa di saat itu orang itu mengajarkan dia untuk ngelakuin itu sendirian. Dalam artian, dia dikecewakan atau ditinggalkan. Atau kayak ketika dia butuh sesuatu, dia butuh bantuan, tapi di saat itu orang-orang tuh nggak ada yang peduli, nggak ada yang bantuin. Dan di saat itulah dia langsung menanamkan mindset bahwa kayaknya emang kalau aku butuh emang nggak ada yang bisa bantu. Jadi ya udahlah, yang bisa nolongin diriku ya cuma diriku sendiri. Dan karena kebiasaan itu terus-menerus dan mindset itu terusan ada di benak dia, jadinya ini menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan untuk terus mengandalkan diri dan tidak mau bergantung atau apa ya, meminta bantuan dari orang lain. Alasan yang kedua, tuntutan lingkungan dan budaya. Ada yang dari kecil sudah terbiasa melakukan semuanya sendirian. Entah karena orang tuanya sibuk bekerja, atau emang dididik untuk gak bergantung sama orang lain. Dan dalam budaya tertentu guys, apalagi di era sekarang, cewek mandiri itu menjadi suatu budaya gitu loh. Kayak, aku tuh pengen banget jadi independent woman. Itu kayak keren gitu loh. Nah, pasti kalian sering banget kan denger kayak gitu. Nah, sehingga banyak banget yang akhirnya memutuskan untuk menjadi independent woman yang cuman terlihat di media sosial gitu guys, supaya terlihat lebih keren aja.
Alasan yang ketiga, karena takut dianggap lemah. Ya, kita hidup di zaman yang dimana katanya strong itu dijadikan label yang diidolakan. Kayak kentara keren aja gitu kalau emang kita bisa apa-apa sendiri, ya kan? Saking pengennya dianggap strong atau kuat ini, kita sampai nolak bantuan orang lain yang walaupun sebenarnya kita lagi butuh. Dan ini nih alasan yang paling menurut aku berdampak banget, yaitu adanya media sosial, di mana adanya konten-konten independent woman, self-made, boss babe, dan lain sebagainya yang memang menjadi inspirasi. Tapi yang salah dipahami oleh kebanyakan kalangan generasi muda khususnya ya, kita tuh telan mentah-mentah gitu loh guys, kayak kita cuma lihat luarnya aja, kita lihat yang kayak kerennya aja, kayak kita harus apa ya, kita harus mandiri dalam semua aspek yang tanpa sadar itu malah jadi beban buat diri sendiri. Karena itu tadi, adanya pengaruh ataupun budaya yang udah kita lihat dari konten-konten keren di media sosial itu. Dan sebenarnya guys, mandiri itu hal yang menurut aku tuh bagus banget. Kita semua perlu kok mandiri karena ya emang pada dasarnya akan ada fase di mana kita emang akan bergerak di bawah kaki sendiri. Maksudnya adalah ada momen yang dimana kita harus ngelakuin itu sendirian. Maka dari itu penting untuk bisa belajar mandiri. Tapi jangan menganggap bahwa ketika kita sudah mandiri kita nggak butuh bantuan orang lain. Oke, kalau kamu merasa relate, coba deh cek beberapa tanda ini. Yang pertama, kamu jarang atau bahkan nggak pernah meminta bantuan meski kondisimu udah kewalahan. Yang kedua, kamu lebih nyaman memendam masalah daripada bercerita. Yang ketiga, kamu merasa nggak aman kalau harus mengandalkan orang lain, takut ngerepotin gitu. Yang keempat, saat ada orang menawarkan bantuan kepada kamu langsung nolak tanpa mikir dua kali. Yang selanjutnya, kamu gampang merasa lelah secara emosional tapi pura-pura kuat terus. Kalau sebagian besar tanda ini ada di kamu, mungkin kamu udah masuk ke zona independent woman yang merugikan. Yang ini membuat sesuatu hal yang justru terkesan negatif, guys. Karena ini tuh sangat-sangat melelahkan. Karena ingat ya, guys, nggak peduli seberapa kuat kita, energi kita itu terbatas. Kalau misalnya kita terlalu mandiri sampai nggak mikirin diri sendiri, dampaknya adalah kita bisa burn out karena semua beban itu kita handle sendiri. Yang kedua, kita akan kesepian karena nggak ada orang yang benar-benar tahu apa yang sedang kita rasakan. Yang ketiga, sulit percaya sama orang lain karena akhirnya kita akan susah membangun hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa-apa ya kita sendiri kan. Terus yang keempat, menurunnya kesehatan mental. Perasaan terisolasi ini bisa memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Nah, terus gimana dong caranya kita bisa tetap mandiri tapi enggak menutup diri? Yang pertama, coba untuk latihan minta bantuan kecil. Mulai aja dulu dari hal-hal sepele seperti ini. Misalnya ketika emang kita merasa nggak mampu atau udah nggak bisa karena kecapean, cobalah untuk minta tolong. Karena aku rasa minta tolong itu bukan sesuatu yang bikin kita terlihat lemah, guys. Justru ini suatu hal yang bisa bikin hubungan kita dengan orang tersebut itu menjadi lebih baik. Dan plusnya adalah kita juga bikin orang itu yang pertama berpahala karena bisa bantuin kita kan, nolongin kita berpahala. Yang kedua, dia akan merasa dapat diandalkan. Karena guys, percaya nggak percaya, ketika kita dimintai tolong, pasti ada perasaan bangga karena ternyata orang lain itu percaya sama kita, makanya dia mau minta tolong sama kita. Jadi adanya perasaan bangga ataupun diandalkan juga kan, karena ternyata ada orang nih yang butuh bantuan kita, butuh tenaga kita gitu. Yang selanjutnya, bangun kepercayaan perlahan. Kalau emang karena kamu udah terbiasa apa-apa sendiri, sehingga kamu sulit percaya sama orang, mulailah dari lingkaran kecil. Pilih satu atau dua orang yang kamu rasa aman, lalu pelan-pelan berbaikilah hal-hal yang kamu rasa perlu. Kayak sekedar bercerita tentang harimu hari ini. Karena aku rasa ini menjadi suatu pondasi untuk bisa membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan orang-orang tersebut. Selanjutnya, bangun self compassion. Ingatkan ke dirimu sendiri bahwa minta bantuan bukan tanda kalau kamu lemah. Itu tanda kalau kamu tuh manusia sebagai makhluk sosial dan pada dasarnya manusia emang saling membutuhkan. Buat aku pribadi guys, jadi mandiri itu emang penting banget. Tapi sekarang aku belajar bahwa jadi manusia itu bukan cuma soal kita bisa sendiri, tapi juga bisa
bareng-bareng. Karena pada akhirnya kekuatan itu bukan cuma dari seberapa banyak kita bisa menghadapi sendiri, tapi juga dari keberanian kita untuk mengizinkan orang lain masuk dan membantu kita pada saat kita membutuhkan. Jadi buat kamu yang selama ini selalu merasa harus kuat, boleh kok sesekali istirahat. Boleh banget minta tolong. Karena itu tanda bahwa kamu sedang merawat dirimu sendiri dan juga sayang sama diri kamu sendiri. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nerwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!